Terserah Prodi mau rapatkan apa, karena saya kan ini orang luar istilahnya kan. Nah, gitu. Cuman saya pribadi melihatnya perulangan-perulangan seperti itu. Cuma ganti rumah sakit, ya udah itu lagi metodenya gitu loh. Ya. Mungkin ada yang bocor nih suara ini. Oke, jadi kenapa sampai data mining itu penting di sistem informasi manajemen? Ya intinya gini, Bapak Ibu. Anda bikin SIM ngapain sih? Nah gitu loh. Bikin SIM di rumah sakit ngapain? Apa cuma untuk akreditasi? Niatnya apa sih? Kan itu untuk pertama untuk mempermudah, satu, untuk membuat otomatisasi pendataan data yang lebih sistematis, dua. Tapi yang jauh lebih penting itu data itu bisa diapakan, kan begitu. Makanya sih namanya sistem informasi. What can I do with the data gitu loh. Kenapa? Karena new currency itu data, bukan lagi oil. Zaman dulu kan oil. Ya buktinya Saudi Arabia tuh. Saudi Arabia kan udah buka tuh. Udah boleh minum bir, hotelnya udah boleh telanjang. Zaman dulu mana bisa, Bos. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa minyaknya mereka enggak, pertama udah mau habis, yang kedua adalah dia tidak bisa hidup lagi dengan minyak itu. Kan seperti itu. Makanya Pangeran Salman kan melakukan tindakan revolusioner. Uang-uangnya Saudi itu banyak dibeli ke perusahaan-perusahaan digital sekarang. Ya. Seandainya Tesla aja bisa beli, dia beli Tesla tuh. Ya, karena dia sadar bahwa minyaknya tidak akan bisa dipakai selama-lamanya. Dan orang sudah beralih ke energi terbarukan. Nah, data mining sendiri, kenapa dia katakan data mining? Karena kita memining data sedemikian rupa. Mining kayak nambang ya. Jadi kalau bicara data mining, pasti datanya huge data, bukan kayak basis data seperti biasa, ya. Sehingga ya kita bisa ngapa-ngapain, mengambil keputusan terutama dengan hasil data tersebut, yang biasanya hasilnya itu wadidaw. Anak muda bilang wadidaw tuh. Hasilnya adalah biasa, hasil hipotesa data mining adalah ada sesuatu korelasi yang aneh bin ajaib. Misalnya, saya kasih contoh waktu saya masih di Australia dulu, tahun 2000, lagi sekolah S2, itu kita dipanggil untuk salah satu supermarket, kita data mining, kita kelola semua data-datanya dan sedemikian rupa kita masukkan data-data di supermarket tersebut. Ya zaman dulu tahun 2000 kan ya bayangin aja kok prosesor nggak seperti sekarang ya. USB aja nggak ada kok, flash disk nggak ada. Dulu masih pakai floppy disk gitu kan. Ya, kita kumpulin data-datanya dari supermarket tersebut, kita masukkan ke data mining dan ada asosiasi. Asosiasinya adalah misalnya waktu itu adalah ada hubungan antara diapersnya anak tuh sama bir. Lah, apa hubungannya? Logikanya kan nggak ada hubungan. Nah, disitulah kehebatannya data mining. Dia melihat satu pola, melihat satu data, kumpulan data, dan melihat pola dari data tersebut yang mana manusia yang sudah bertahun-tahun kerja situ nggak lihat pola itu. Yang namanya juga manusia, hal-hal trivial dia nggak lihat. Gitu. Nah, computing data mining bisa melihat itu. Sehingga kita putuskan, setelah kita analisis, tim analisis, ada kemungkinan apa ya? Akhirnya pembimbing saya waktu itu, Profesor Cat, bilang, ya udah kita rekomendasi ke supermarket untuk mendekatkan diaper sama bir. Nah, owners waktu itu bilang kita gila. Ini Monash University gila nih. Kita bilang coba aja. Karena kita lihat ada korelasi tinggi di situ. Ternyata setelah didekatkan, naik omsetnya. Nah, kenapa bisa naik? Karena begini, jangan samakan teman-teman bapak-bapak yang ada di Australia itu dengan, terutama ibu-ibunya juga, dengan ibu-ibu seperti Anda ini, maaf. Mungkin bukan Anda, tapi beberapa ibu yang ada di Indonesia, negara Konoha ini. Contoh aja, saya kalau ke supermarket tanya aja bapak-bapak nih yang lagi super sibuk, luar biasa. Pak, kalau bapak nyari sampo, rumah sakit apa supermarket baru, gede, bapak ngapain? Nanya atau keliling? Gimana? Oh, artinya bapak termasuk yang genit. Ada nggak bapak yang lain yang nggak genit? Maaf, maaf, sorry. Just kidding. Ya, ada nggak? Yang time is money, for me time is money gitu. Ada yang punya jawaban lain? Kalau saya nanya langsung ke mbaknya, mbak di bagian sampo di mana sih? Ada nggak bapak yang seperti saya? Anyone? Banyak, Prof. Saya Ada. Ya, kalau saya termasuk time is money. Ya, maksud saya ngapain sekeliling gitu loh. Capek. Ya, mungkin kalau ibu-ibu lain ya, maaf. Kalau ibu kan kelilingnya ya ada diskon nih, ada apa nih. Ah, keliling aja sekalian lihat-lihat, kan gitu. Nah, di sana nggak ada, Pak. Coba aja ke supermarket di sana.
Saya kemarin di Australia, di Eropa, di Kanada kemarin saya 3 bulan. Supermarketnya sepi. Nggak tahu kalau kita ramenya kayak apa gitu loh. Kok bisa ya? Nggak tahu. Mungkin karena cari ASEAN, nggak tahu apakah memang nggak ada kerjaan. Tapi mereka itu time is money. Nah, dengan mendekatkan itu, orang Australia itu kan minumnya, saya kos aja waktu itu ada orang bule, orang Australia satu, ya, sama Vietnam satu, sama orang Taiwan. Nah, yang Australia itu, teman saya itu, di kulkas isinya bir Corona. Ya minumnya kalau pagi bir Corona langsung. Kita kan minumnya jus susu, dia ke bir Corona. Nggak bisa lepas dari bir. Dengan mendekatkan itu ada kata sekalian loh, bapak-bapak semua. Kata sekalian gini, dia sebenarnya mau beli bir, tapi karena lihat ada diapers, misalnya, biasanya kan istrinya tuh lah, buy diapers for your kid before you come home, misalnya kayak apa, misalnya kan. Nah itu kan mereka maunya pulang kantor capek, duduk nonton football, kan gitu. Sambil minum bir. Malas mereka singgah-singgah seperti itu. Kalau nggak ada kepentingan, ngapain dia singgah gitu loh. Maaf, ini tuh beda dengan negara konoha seperti kita, ya. Mereka nggak ada waktu. Nah, dengan mendekatkan itu, misalnya dia beli bir, dia lihat ada diapers, sekalian beli aja deh, sekalian ngambil. Daripada nanti disuruh lagi kan, malas lagi singgahnya. Atau dia beli diapers, dia lihat ada bir, sekalian ambil 2 kerak misalnya. Kata sekalian itu naikin omset loh. Dan kata sekalian itu korelasinya bisa kelihatan gara-gara apa? Gara-gara data mining. Yang selama ini nggak dilihat sama apa namanya? Sama manusia biasa. Nah, itu. Nah, Anda bisa bayangkan kalau ini dibawa ke rumah sakit. Ke data rumah sakit yang betul-betul valid tapi ya. Yang kita bisa lihat ada korelasi-korelasi yang aneh bin ajaib gitu loh. Saya sudah pernah cerita bahwa saya data mining, data-data dari rumah sakit, ya, data dari kliniknya saya punya kakak, Dr. Bob. Saya lihat, tuh, ini hasilnya seperti ini. Termasuk misalnya kemarin kita coba-coba iseng data mining, data tentang penyakit jantung dari Trans Caucasian, ya, yang tinggal di daerah-daerah kutub, misalnya daerah apa. Ternyata jantungnya mereka tidak berkorelasi langsung dengan rokok. Aneh ya. Padahal kita bilang rokok menyebabkan jantung kan gitu. Ternyata setelah kita korelasi, yang jantung yang merokok malah tidak kena jantung. Ayo coba jelaskan. Ada apa? Yang kayak gitu. Itu kan semua insight-insight yang kita bilang, oh mungkin ya secara genetik dari DNA-nya atau dari lingkungan hidupnya, tempatnya ini, atau mungkin karena apanya ya kita nggak tahu. Nah ini yang kita harus finding terus. Nah sebagai inventor, misalnya Anda sudah level master sepertinya apa media rumah sakit, harusnya kan ada korelasi-korelasi seperti itu yang Anda paham. Itu aja sih. Nah, selama ini saya lihat, maaf, tesisnya itu aja terus. Yang penting dapat gelar master selesai gitu. Padahal sebenarnya nggak ada manfaat buat rumah sakit. Yang penting Mars. Udah, saya bisa jadi manajerial. Nah, itu sekedar, maaf ini ya. Sempat saya sampaikan ke teman-teman di Mars, dosen-dosen, dan mereka mengakui itu. Apakah memang niatnya cuma untuk menghasilkan gelar Mars itu? Apakah Indonesia seperti itu? Ya, tidak ada yang berani masuk ke tahap ini. Padahal Permenkes sendiri sudah mengatur tentang bisnis intelligence. Itu aja. Nah, ini saya cuma mau kasih lihat Bapak Ibu semua apa yang terjadi revolusi masa depan. Kemarin juga saya kasih materi di FKU ke dosen-dosen tentang generatif AI. Mereka mau apa? Mereka mau bikin panduan, bukan panduan sih, metode pembelajaran baru dengan menggunakan generatif AI. Saya jelaskan AI itu ngapain. Banyak yang salah paham bahwa nanti dokter diganti lah apa, nggak gitu juga kali. Saya jelasin, tapi ya nggak bisa tidak. Dokter harus paham teknologi itu untuk alat bantunya. Kalau enggak ya dia kan apa namanya dikalahkan sama dokter-dokter yang lain. Ya, rumah sakit harus memakai teknologi ini. Kalau enggak, dia kan tidak bisa memberikan layanan seperti layaknya rumah sakit yang menggunakan teknologi yang lebih bagus. Bukannya begitu. Nah ini yang apa? Yang harusnya dipahami. Nah, data mining sendiri itu macam-macam. Ada cluster, ada asosiasi, ini semua data-data teknik-teknik data mining. Nah tugasnya Bapak Ibu nanti, saya nanti selama minggu depan nggak masuk ya, karena saya nggak tahu ini curang nih Bu Rani kasihnya saya pas lebaran pas bulan puasa. Nggak tahu ini ya, jangan. Jadi saya minta, saya nggak mau masuk di selama bulan Ramadan lagi ini, terakhir ini. Nanti sudah lebaran baru ketemu lagi sama teman-teman semua. Apa namanya, bisa supervise learning, supervise itu kita ngawasin.
kita ngasih tahu sistemnya bahwa ini jawaban yang benar ini loh. Nah, itu supervise. Kayak kalau supervise terutama data mining yang asosiasi dan cluster itu kita masukin aja data dan muncul asosiasi, muncul cluster-cluster, kotak-kotak, kelas-kelas tertentu yang menyatakan suatu hubungan satu sama lain. Termasuk data rumah sakit yang tadi saya bilang itu. Yang pernah saya bilang TB anak ternyata yang saya dapat dari klinik kemarin itu pediatrika, ternyata 98% yang kena TB sudah vaksin BCG. Nah, itu kan Anda tidak pernah notice kan? Gitu loh. Nggak pernah, nggak tahu notice atau nggak peduli, nggak tahu, maaf ya. Maaf, tapi ya menurut saya aneh, artinya something wrong with the tuberculosis bacteria, maybe sudah mutation dan tidak cocok lagi dengan BCG. Mungkin, I don't know, saya bukan dokter, saya cuma memperlihatkan hasil data saya. Oke, sehingga supervised learning ya seperti ini, unsupervised learning, no knowledge or output, langsung kita hantam saja data, langsung yang kasih muncul sesuatu. Nah, kayak tadi yang saya bilang, kita masukin data-data supermarket tersebut, ada asosiasi ternyata, misalnya. Terus hasil sendiri kita lakukan decision support system, mengambil kebijakan. Itu data mining, Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya SIM yang ada sekarang, cuma dipakai untuk formalitas, cuma dipakai untuk apa, dan tidak dipakai untuk melakukan pengolahan data, yang rugi Anda. Kenapa? Karena data itu mahal, Pak. Kasus Biorka kemarin nyuli data kita, ada yang bilang, ngapain? Kan itu cuma data, goblok. Data itu currency sekarang. Ya, nggak lama lagi oil itu nggak ada apa-apanya dengan energi terbarukan. Data yang mahal. Buktinya, silakan Bapak Ibu buka Google Play. Di Google Play itu coba tulis Snapcard, keranjang. Itu aplikasi yang sudah sejak tahun 2018 ada di Singapura. Termasuk kita bisa pakai. Itu kita tinggal foto data-data belanja kita loh. Yang di Alfamart, di Indomaret, di supermarket manapun, di Carrefour apa. Tinggal di foto. Foto berapa kali, mungkin 1 bulan kemudian kita dikirim 300.000. Bayangin, dia beli data kita loh. Kenapa? Karena hasil data kita dia olah dengan data mining untuk mengambil keputusan yang disampaikan ke retailing. Di retailing dia jual lagi. Saking pentingnya data. Jadi jangan nganggap remeh dengan data. Nah, termasuk data SIM-nya kita di rumah sakit itu expensive itu. Mahal itu. Banyak sesuatu yang bisa kita lakukan bagi bangsa ini kalau data itu betul-betul dikelola. Kenapa endemi demam berdarah tidak selesai-selesai? Kenapa coba? Apa cuma karena masyarakatnya? Ayo betul-betul diolah. Ada apa? Ada apa? Apakah cuma karena sampah? Apa karena kita negara tropis? Loh, banyak negara tropis nggak kena. Ada apa? Nah, gitu loh. Di daerah-daerah mana? Kecamatan mana? Kelurahan mana? Kok bisa kelurahan ini saja? Kenapa kecamatan ini lebih banyak? Nah, di analisis nggak? Mungkin teman-teman kedokteran terutama bilang itu kan FKM. Ya mungkin. Tapi sebagai dokter untuk mendapatkan insight, solution dan lain-lain termasuk rekomendasi obat kan kadang-kadang variabel itu harus dilihat. Nggak tahu nih Anda setuju dengan saya apa tidak. Tapi menurut saya dokter yang bagus itu yang punya intuisi, punya knowledgeable, is not only personal di situ dengan kasus pasiennya, tapi secara society. Nah, gitu, untuk menyelesaikan masalah. Dan itu bisa dilakukan dengan data mining. Ya, oke. Nah ini saya percepat aja ya, karena tadi ini sudah mengeluh, tadi ini baru 1 mata kuliah sudah lapar, sudah haus. Ini nanti saya kirim aja ke Bapak Ibu semua. Ya, nanti saya kirim ke. Nah ini model klasifikasi, model apa. Nggak usah khawatir, Anda nanti tugasnya nggak saya suruh bikin gini, nggak. Anda bukan orang informatik, tapi at least nanti cari paper. Nanti saya jelasin 1 kali dulu lah, kita ketemu 1 kali. Nah, nanti di Maret saya datang, atau Anda yang datang ke tempat saya, biar lebih asik aja Anda bisa lihat bagaimana teknologi yang terjadi sekarang. Ya. Terus saya jelaskan tugasnya, gitu ya. Oke. Jadi apa itu confusion matrix, ya, apa itu true positif, nanti saya jelasin semua, silakan dibaca aja, kalau nggak ngerti nanti saya jelasin. Cuma saya mau kasih lihat ini sekarang. Healthcare application di data mining, ya ini bos. Dengan adanya semua fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit, termasuk dunia industri, nanti di health industry, teknologi biomedik berkembang pesat, di TS ada namanya teknologi kedokteran loh. Teknologi kesehatan kalau tidak salah, S1. Jadi dia perkawinan dokter dengan, nggak tahu gelarnya nanti apa, nggak ngerti juga. Tapi namanya S1 Teknologi Kesehatan. Nggak tahu sarjana teknik atau sarjana kedokteran ya. Tapi katanya dia dokter yang melek teknologi di ITS itu. Prodi baru di Indonesia. Baru satu-satunya di sana. Terus diagnosis dan treatment, ya, dengan expert system dan seterusnya. Nanti dokter itu jadi seperti super konsultan,
Jadi ada supporting tools dari apa namanya, dari AI dulu, sambil itu dia menganalisis. Oke, AI bilang gini, menurut saya apa? Tetap ada intuisinya, ada kemampuan dokter secara secara altera, secara sosial untuk melakukan diagnosa. Nah, untuk hubungan manajer rumah sakit, ya untuk mengambil keputusan dalam Ini konteks di mana itu letaknya udah farmasi, juga teknologi. apakah kita perlu Rata-rata tambah mungkin tidak, hal-hal berapa jenis personal obat yang harus start kita taking pesan. Nah, today. termasuk rumah sakit pemerintah nih, karena kita kan sistemnya harus standar, kan gitu. Kadang-kadang ya menurut saya tidak masuk akal ya. Maaf, rumah sakit di dekat Unhas itu, saya nggak usah sebut karena banyak rumah sakit situ kan. Jadi aman saya bilang dekat rumah sakit Unhas. Dekat-dekat di Unhas itu ada rumah sakit yang pernah sebuah tante saya. Lah, kok lagi kritis kayak gitu diminta beli obat di farmasi, di Kimia Farma. Kenapa Anda tidak siapkan? Ya logiknya sederhana, kalau dia siapkan bisa saja dia expire kan gitu. Nah, kalau gitu kenapa Anda tidak melakukan prediksi dengan baik gitu loh. Kenapa prediksinya kan maaf. Teman-teman biasa kan kalau prediksi itu apa ya tahun lalu kita pesan berapa ya. Nggak boleh gitu bos. Itu sudah melanggar teori ekonomi. Anda nggak boleh pakai feeling lagi. Berapa sih yang lalu pakai regresi linear biasa nggak bisa. Anda harus pakai komputasi untuk melakukan prediksi masa depan. Seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya saya bisa kasih lihat prediksinya AI dengan prediksi linear, dengan prediksi yang intuisi, itu beda sekali hasilnya. Dan itu salah satu rumah sakit di situ, itu rugi 500 jutaan per bulan. Hanya karena salah prediksi. Setelah kita lakukan dengan AI ya jadi bagus. Kayak gitu. Nah, ini the new world, the new technology, new era ya. Silakan aja Bapak Ibu mau pakai apa enggak. Mungkin Bapak Ibu bilang, saya kan udah tua, ngapain juga saya pakai. Terserah Bapak Ibu sih. Saya cuma nyampein aja, itu tugas saya sebagai dosen. Oh, we have new technology, we have new era. Mau pakai apa enggak, it's up to you, man. Ya, it's up to you. Mau pakai apa enggak. Cuma ya sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan, dan ingat, rumah sakit itu bisnis loh ya. Anda meningkatkan profit, tapi tetap bagus pelayanannya ya, use teknologi. Nggak bisa lagi sekedar ya, kan you butuh gue. Nah, nggak bisa lagi, bos. Ya, nggak bisa lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti tugasnya kurang lebih begitu, Bapak Ibu. Nah, sekarang tugasnya Bapak Ibu semua, sambil nunggu perkuliahan kita nanti setelah Lebaran, insya Allah. Ya, itu silakan cari tentang data mining in health. Paper kah apa, silakan dibaca-baca. Termasuk PPT nanti saya kirim. Oke, silakan baca, silakan apapun whatever it is ya, mulai diskusi, mulai apa, atau mulai dapat insight, oh ternyata begini ke depannya rumah sakit, seperti itu. Oke ya, Bapak Ibu ya. Saya rasa itu gambarannya kira-kira healthcare application in data mining. Dan mungkin akan jadi tugasnya Bapak Ibu nanti. Tugasnya cukup ngambil paper, ngambil apa, terus dibahas data mining. Oke ya. Mungkin begitu aja. Oke, ada pertanyaan? Prof, dibuat PPT kah Prof dari Santi Prof? Gak usah. Ya, Oh, tapi jangan pakai ChatGPT ya. Saya tahu loh kalau pakai ChatGPT. baik Prof. Ya, jangan ChatGPT. Tuliskan saya 5 halaman dengan daftar isinya tentang data mining di kesehatan. Saya tahu loh. Saya punya aplikasinya untuk ngetes. Ya. Oke, ada lagi? Berarti dalam bentuk paper ya, Prof ya? Iya, ada baiknya paper yang Anda bahas. Ada paper misalnya ada dua terbitan paper, satu ditulis sama A, satu ditulis sama B. Tapi dua-duanya bahas tentang data mining tentang tuberkulosis misalnya. Satu A dan B sama-sama membahas tentang data mining di jantung, data mining tentang logistik kesehatan, ya, tapi sama konteksnya. Nah, itu yang Anda bahas. Saya mau lihat aja kedalaman cara berpikirnya Anda. Baik. Kenapa? Karena pertemuan saya kan cuma 4, Bos. Bapak Ibu cuma 4, saya cuma bisa ngasih seperti itu. Dulu waktu sama Dokter Bahri berdua lumayan, saya bisa sampai lebih jauh. Tapi sekarang kan cuma 4 ya. Yang penting dapat filosofinya lah. Baik, Prof. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Prof. Hmm, Ini kan tadi kan sudah dipaparkan betapa pentingnya data mining di dalam dunia kesehatan. Apa nanti ke depannya itu data mining ini pakai aplikasi yang di dalam SIM atau bagaimana sih, Prof? harusnya integrasi ke dalam SIM, Bu. Harusnya. Tapi maaf, bukannya Anda selalu kalau beli SIM pakai vendor. Yang tinggal jadi template-templatenya udah dibuat-buat. Ada saya punya mahasiswa S3 dulu seperti itu. Kerjanya jual-jual SIM rumah sakit kayak gitu. Dan banyak kejadian ya nggak dipakai semua fiturnya. Atau malah ada fitur yang dibutuhkan nggak ada. Seperti itu.
Nah, jadi Oh, jadi data mining itu harus ada SIM, seharusnya ada, dan itu masuk di pasal Permenkes bahwa dia masuk bisnis intelligence. Nah, gitu. baik. Jadi kesimpulannya tidak semua SIM ada gitu ya. Ya nggak semua SIM ada, malah sebagian besar nggak ada. Saya yakin, hakul yakin, selama ini saya biasa jalan di, terutama daerah timur ya, Kalimantan, ya kayaknya nggak ada SIM yang udah pakai decision support system untuk data mining, kayaknya nggak ada. Belum ada ya, nggak tahu kalau di Jakarta. Tapi kalau Singapura, Malaysia dan kawan-kawan udah pakai semua kayak. Ya harusnya Anda tesisnya lari ke situ dong. Nah gitu, tapi kan biasanya lah susah. Kita kan cuma mau cari jalur supaya dapat Marsnya. Tapi kalau Kalau benar-benar mau dijadiin duit ya begitu bagusnya tesisnya, Bos. Nah, iya maksudnya ada lagi. kalau di tesisnya data mining itu seperti konsepnya seperti apa, Prof ya? Maksudnya mengambil data-data dari SIM itu gitu, Prof. Iya, data SIM-SIM rumah sakit yang sudah existing diambil Mhm. terus data mining. Terus kita lihat korelasinya apa dan seterusnya, asosiasi, cluster yang kayak tadi saya jelasin itu. Terus Anda lakukan hipotesis bahwa seharusnya ke depan decision support system itu apa? Kebijakan manajer rumah sakit harusnya ke depan ngapain misalnya dengan hasil yang Anda dapatkan. Itu aja. Dan itu belum ada. Belum ada yang Prof, hadir. izin Prof, dengan Wati Prof. Terus apa bedanya data mining ini dengan data analis ya Prof ya? Bedanya kalau data analis itu adalah dia memanfaatkan statistik dan lain-lain misalnya ya untuk melakukan suatu sama pengambilan keputusan, tapi kalau data mining itu betul-betul computing power dari AI. Itu terutama bedanya. Terus biasanya data mining AI itu kita jorokin aja data, kita perbaiki dulu datanya, sedemikian rupa kasih cantik dalam konteks yang ada bolong-bolong, ada yang redundant, ada yang apa, ada yang miss atau apa, kita perbaiki, terus kita biarkan AI melakukan tugasnya. Setelah AI melakukan tugas, baru kita analisis. Itu kebalikan. Kalau data analis asli itu jauh betul-betul dari awal, data engineeringnya, dia geblek-geblek dari awal habis-habisan gitu loh. Sehingga intervensi manusianya lebih banyak dibanding intervensi AI-nya. Itu bedanya. Makasih Prof. Prof, izin Prof. Iya. Iya, mungkin melanjutkan pertanyaan Dr. Wati tadi ya Prof. Berarti sebenarnya kalau untuk data mining ini kan tadi Prof jelaskan memang menggunakan data dari SIM-RS, kemudian AI, pengolahan oleh AI. Nah, kita kan masih punya tenaga kayak rekam medik ya, Prof, yang dulu mereka yang mengerjakan nih terkait analisis data, manajemen data, dan lain-lain. Ini berarti sebenarnya dikolaborasikan Kak Prof atau bagaimana ya untuk implementasi kita ke depannya gitu? Ke depan harusnya bukan cuma orang rekam medik yang bisa. Termasuk sebagai eksekutif, Anda sebagai eksekutif, ada namanya aplikasi AIS ya, Executive Information System. Seharusnya sebagai seorang Executive Information System, di HP-nya Anda itu, di gadgetnya Anda bisa melakukan segala sesuatunya. Melihat yang mana performansi kinerja, apakah cocok apa tidak si Adi di posisinya sekarang, dokter-dokter yang tidak bekerja baik, nurse yang bermasalah, kelihatan semua Pak. Termasuk bagaimana okupansi rumah sakit, itu di HP, satu HP itu kelihatan semua Pak. Dan Bapak selalu dikasih rekomendasi sama AI. Seperti itu masa depan harusnya. Even though, karena sistem informasi yang Bapak Ibu bangun adalah hasil vendor, yang mana mereka cuma cari duit. Maaf, saya berani bilang gitu. Mereka mencari duit, pelihara Bapak Ibu, untuk kalau ada apa-apa, bayar lagi. Ya itu yang terjadi sekarang. Makanya SIM-nya Bapak Ibu, maaf, aneh. Nah gitu. Malah yang banyak jadi temuan kan. Seperti itu. Mungkin gitu Pak. Izin Prof. Iya. Sakit Prof. Kan memang kebutuhan mungkin rumah sakit juga mungkin kami minta pandangannya Prof. Apa namanya kebutuhan rumah sakit ini kan tidak hanya sebagai data mining ataupun juga riset dan penelitian, tapi juga ada kebutuhan untuk regulasi pemerintah seperti misalnya pembiayaan BPJS dan sebagainya, Prof. Betul. Hanya kita kembangkan sendiri, Prof. Itu kan waktunya sangat lama ya, Prof. Mungkin Prof punya saran atau seperti apa, Prof? Kalau masalah terkait dengan pemerintah, BPJS apa, ya udah tetap aja jalan seperti yang sebagaimana harusnya, ikuti maunya pemerintah. Ya gimana? Emang sudah seperti itu pemerintah kita, apalagi undang-undang TNI ya. Kok bahas politik nggak jadi ya.
Nanti Nah, anu maksud saya untuk konteksnya gini, oh ya. kayak BPJS apa, tetap kita bisa data mining, Bu. Misalnya BPJS, kita bisa lihat fraud, ya. Mana yang betul-betul fraud claim, mana yang betul-betul akan terjadi penyakit berulang, banyak pasien yang datang kembali, apa, itu bisa dilihat dengan AI itu. Sehingga kita bisa melakukan prediksi terutama dengan AI itu. Nah, selama ini kan tidak. Dicekin aja tuh data-data kan seperti itu. Maksudnya data mining adalah bagaimana memanfaatkan data itu. Kalau masalah terkait dengan kebijakan pemerintah bahwa harus begini, ya itu sudah paten, udah seperti itu maunya, ya ikuti aja. Nggak ada hubungannya sama AI. Data mining dalam konteks AI di sini adalah bagaimana memanfaatkan data-data yang sudah existing, yang selama ini kita abaikan, kita cuekin, itu bisa menjadi something. Cause nothing could be something. Itu aja. Begitu maksudnya, Bu. Bisa ya? Prof, Prof, izin jadi bertanya. izin Prof. Jadi kalau semua data ini digunakan, adakah waktu expirednya atau masa kadaluarsanya untuk data itu ya, Prof? Nggak ada. Kenapa? Karena data itu berkorelasi dari semasa ke masa, Bu. Itu makanya namanya data empiris. Malah kita bisa melihat suatu pola bahwa dulu used to be tahun 80-an gini, tahun 90-an gini. Kalau kita punya datanya semua ya, 2000-an gini, 2010 gini. Kok ada perubahan pattern nih. Something wrong gitu loh. Terutama teman-teman, ada ahli jiwa nggak di sini? Terutama ahli jiwa misalnya, perbedaan antara gen C dengan gen alpha. Loh, kok makin mana nih? Kok yang dulu NPD itu nggak banyak, narcissistic personal disorder, jadi banyak sekarang. Bukannya it's something? Bagaimana Bapak Ibu? Bukannya sesuatu kita harus lakukan dengan itu? Bukannya metode kita menghadapi gen C dan gen alpha yang bermasalah dengan kejiwaannya sudah harus berbeda? Bagaimana nanti lagi metaverse nanti, misalnya? Kayak gitu loh. Pasien-pasien misalnya depression, kan kamu datang keluar, ke mandi aja nggak mau. Terus kita menghadapinya gimana, misalnya? Lah itu teknologi semua, Bos. Gitu. Prof, boleh izin bertanya, Valencia? Hmm. Kan tadi katanya nggak boleh pakai ChatGPT ya. Cuman kalau seandainya cuma untuk membantu struktur kalimat Boleh, seperti boleh. parafrase gitu nggak apa-apa? Boleh untuk bikin outline-nya toh? Boleh. Ya, oke. Tapi kalau seandainya Ibu mau lihat papernya orang, kayaknya nggak pakai ChatGPT deh. Cuma untuk parafrase sih biasanya biar nggak kena plagiarisme. Kadang kan ada kalimat-kalimat yang terulang-ulang gitu. Jadi dia lebih efektif dan ringkas. Ada gimana ya? Jangan pakai ChatGPT lah. Pakai Grammarly aja. Oh, ya, siap, Prof. Iya, ya. Prof, izin tanya, Prof. Iya. Saya Winda, Dok, Kepala IT Rumah Sakit. Wah, kebetulan nih. Ayo, gimana? Izin, Prof, di tempat kami ini kan memang susah sekali ya dapat tenaga untuk bisa membuat sendiri. Akhirnya kan kami menggunakan vendor, Prof. Tapi kalau arah ke depannya ini menggunakan arahnya sudah ke data mining, sudah bukan modul eksekutif. Betul. Nah, itu mungkin nggak kita menekan vendor untuk menggunakan AI di modul eksekutifnya, atau ya kita berharap mereka dengan codingan sendiri untuk membuat modul eksekutif, atau kita harus paksa mereka untuk ada AI di dalam modul mereka, Dok? Bisa dipaksa, bisa. Cuma yang masalah tetap dipelihara Anda. Mudah-mudahan Anda paham maksud saya dengan kata konteks dipelihara ini. Karena mereka niatnya mencari duit. Gimana ya, di Kalimantan Timur ini susah sekali mencari tenaga, terutama programmer dan analis, karena kebanyakan nggak cocok dengan take home pay, Prof. Dibanding mereka kerja di kota besar seperti di Jakarta. Betul sekali. Jadi kebanyakan pasti di Kalimantan pakai vendor, dan itu memang keterbatasan kita juga. Dan tekanan BPJS kan harus cepat ya, Prof? Betul. Nah, seperti itu. Begini, misal Ibu sudah melakukan data nggak adik-adik dari Kalimantan Timur yang kuliah di UNHAS, ITB, di UI, di ITS? Pernah nggak? Terus bisa nggak dilakukan proses barteran dalam konteks I've give you scholarship, ya, is this I pay you for your tuition fee, misalnya SPP, but after you finish, Anda harus mengabdi ke saya. Pernah nggak kepikiran seperti itu? Kalau kami di instalasi IT bahkan ngobrol sama direktur dan wadir, malah mungkin nggak kami tarik pegawai dari vendor itu tuh untuk kita jadikan pegawai kami gitu, Prof. Biasanya nggak mau. Kenapa? Gajinya lebih kecil. Nah, itu tadi, Prof. Susahnya di. Tapi kemungkinan kalau sekarang melihat karena udah
adanya jaminan untuk menjadi ASN seperti P3K, kebanyakan mungkin mau, Prof. Yang rumahnya mau, mungkin di ya. sekitar sini. Betul, ASN dan P3K itu. Atau yang tadi saya bilang, ibu nawarin scholarship lah. Adik-adik kalau diikat dengan scholarship ya nggak apa-apa toh. Kan banyak adik-adik yang pintar tapi nggak mampu. Kan gitu. Bukan nantinya kita manfaatkan ketidakmampuannya, ya itu namanya win-win solution dong. Kita Siswanya lihat dari mana, Prof? Dari Pemprov atau kalau dari rumah sakit kan kayaknya nggak mungkin ngasih beasiswa ya, Prof? datanya, Bu. Datanya ada di tiap kampus. Ibu tinggal lakukan MOU dengan UNHAS, dengan ITB, ITS. Tolong dong dari Kalimantan Timur yang tidak mampu siapa aja. Dikasih tuh. Mereka dengan senang hati kasih. Terus sudah gitu lakukan pertemuan MOU bahwa I give you scholarship tapi kamu sign. Kalau kamu selesai kamu ke saya. Pasti mau, kampus mau. Kenapa? Karena kampus supaya nggak pusing lagi cariin duit buat mereka. Everybody happy, mahasiswanya juga happy. Nggak bikin repot lagi orang tuanya. Gitu. Terus bagusnya Pak cari putra daerah, Bu. Supaya dia balik kampung kan. Seperti itu. Walaupun tidak tertutup harus orang Kalimantan Timur. Bisa saja yang dari Sulawesi mau ke sana. Bisa saja. Could be. Prof. Ya, Prof. Emang cuman kalau di Kaltim nih lebih banyak tenaga IT tuh lebih ke jaringan hardware. Memang kalau di programming dan analis nih kayaknya juga seperti misalnya di Unmul itu kebetulan di staff kami juga ada yang lulusan situ memang jauh ya, Dok, dengan SDM dari Jawa itu memang. Exactly. Ya. Makasih, Prof. Nanti biar kami diskusi dengan direksi, Prof. Dokter ke kampus UNAS saja kalau mau. Makanya sebenarnya jalan-jalan ke UNAS nih. Nanti kuliah di UNAS saja ya. Biar saya kasih ini. Boleh, maksudnya Prof. supaya buka wawasan aja lah. Boleh, Prof. Kebetulan setelah Lebaran kita ada semacam Nanti jadwal kami buat ke sana, Prof. Ya, ke kampus saya di gua. Saya salah ngomong UNHAS. Ya pasti UNHAS lah. Sorry, kampus teknik. Sorry. Aduh. Saya selalu merasa bahwa saya kampus bukan UNHAS. sorry. Oke, jadi saya sering ngasih materi juga di Unmul, Bu. Ya, ngasih materi jadi keynote speaker apa. Memang saya lihat teman-teman di situ mindsetnya masih ke jaringan, old fashion gitu. Padahal semua jaringan kayak Huawei, ya, Amazon, ya, Microsoft, Nvidia dan kawan-kawan itu udah otomatis langsung pakai aja tuh jaringan. Kita nggak pusing lagi. Justru yang jaringan itu harusnya levelnya teman-teman STM, SMK, diploma. Tetap aja sebagai level S1 harusnya bukan itu. Nah, di situ kesalahan, maaf. Saya nggak bermaksud menyalahkan teman-teman di sana, enggak. Tapi aneh kalau itu yang jadi kekuatannya itu. Nanti di kampus saya kasih lihat kekuatannya kami kalau UNHAS itu apa. Kebetulan sekarang UNHAS Informatik bukan promo nih, tapi silakan di Google. Kita ketiga setelah ITB dengan UI kekuatan informatikanya. Gitu. Jadi kita mainnya di artificial intelligence, di big data, Internet of Things, cloud computing. Ya, adik-adik semua kalau S1 harus selesai seperti itu. Nah, saya kasih lihat bimbingan S1 saya gimana semua. Kali aja ada yang mau Anda lamar untuk bertempat di sana. Nah, seperti itu. Memang rata-rata sih nggak mau. Kenapa? Karena gajinya adik-adik saya lihat itu kalau selesai, waduh, gaji gue aja dosen kalah. Sudah mengabdi 25 tahun, kalah gue. Aduh. Mereka satu kali terima gaji itu kalau udah masuk di Microsoft 15 juta, 20 juta minimal fresh graduate. Nah, itu mungkin yang jadi dilemanya Bapak Ibu semua kan. Dengan gaji P3K, dengan gaji ASN, iya. Betul. Tapi kalau ada kontraknya bahwa I'll give you money as long as you have your college, I'll give you scholarship. Kamu tidak perlu kasih pusing orang tuamu, but itu yang asik tuh. Kan banyak pintar-pintar kayak saya aja. Alhamdulillah sebenarnya nggak boleh ngomong tapi nggak apa-apa saya sampaikan. Sakat saya yang 2,5% itu saya jadikan scholarship Bapak Ibu. Jadi kalau ada penghasilan 2,5% selain sedekah, saya ada anak informatika yang nggak mampu orang tuanya, ada meninggal ayahnya, apanya, itu saya kasih beasiswa dari saya pribadi. Tapi saya nggak ada ikatan kontrak loh, ya kasih sukarela aja. Nah, tapi nggak seberapa, ya namanya juga saya sebagai dosen. Nah, tapi kalau sebagai institusi ada MOU kan pasti lebih gede dong. Nah, pasti mereka mau itu, gitu. Mudah-mudahan kebuka nih wawasannya nih. Oke, ada lagi?
Halo? Putus ya? Tidak, Masih Prof. ada, Tidak, Prof. tidak. Cuman cukup apa? Kaget ya. Ada. Gimana? Kebuka nggak wawasannya nih? Iya, Prof. Ya, mudah-mudahan kebuka ya. Nah, ini makanya nih yang penyakit-penyakit, cancer apa, dan itu sudah kita bisa lihat korelasi. Bahkan kemarin sebenarnya kalau seandainya ada data, aduh sayangnya aja datanya kurang ini. Kurang dalam konteks termasuk dinas kesehatan kita enggak mumpuni dalam mengumpulkan data. Dan terlalu banyak proses etiknya yang panjang sedemikian rupa sehingga kita susah data mining. Korelasi misalnya kejadian DM, kenapa diabetes mellitus nggak selesai-selesai malah tambah banyak di Indonesia. Kasus kidney yang nggak makin melama sekarang anak-anak makin muda makin kena. Kan hipotesis awalnya paling cuma karena sekarang anak-anak suka junk food, suka minuman manis-manis apa. Belum tentu loh. Itu kan cuma kasuistis. Ada anak ginjal. Terus kamu kenapa dulu melapskan minyak putih? Ya kasuistik sekali. Tapi kan overallnya tidak seperti itu. Seandainya kita bisa kumpulin betul-betul informasi dan data yang bagus ini, waduh banyak sekali yang kita bisa to prevent ke depan. Ya, termasuk dalam proses konteks diagnosanya dokter itu jadi lebih bagus, jadi lebih tepat sasaran dalam memberikan obat dan lain-lain. Itu sih yang saya lihat, yang sayang sekali. Maaf, teman-teman dokter itu banyak alergi dengan teknologi. Ya, kayak kemarin ada yang bertanya tuh, nanti katanya siapa? Maaf kemarin ya ada yang bilang, oh nanti diagnosa ronsen apa dan sebagainya, CT scan, betul ya? Nggak gitu, nggak gitu, nggak bisa. Anda tetap dibutuhkan. Ya. Ada lagi? Oke, kalau gitu ya selamat melanjutkan ke kuliah selanjutnya. Siapa tadi yang ngomong baru satu kuliah nih. Udah lemes ya? Udah lemes, baru satu kuliah udah lemes. Oke, jadi nanti Bapak Ibu